guys. Ya Allah, jonggol kami. Inilah detik-detik angin ribut yang muncul di Selat Madura, tepatnya di pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Rekaman amatir nelayan memperlihatkan pusaran angin puting beliung di tengah gelapnya langit. Sejumlah nelayan yang berada di lokasi sempat panik menyaksikan fenomena alam cuaca buruk tersebut. Pasalnya kondisi cuaca buruk seperti itu biasanya akan diikuti dengan ombak tinggi yang bisa membuat kapal nelayan terbalik. Sebagian nelayan akhirnya memutuskan tidak melanjutkan melaut dan memilih mencari ikan di sekitaran pesisir. Cuaca buruk di Laut Bangkalan sudah berlangsung sebelum bulan puasa lalu, bahkan hingga menelan korban jiwa. Cuacanya mendungnya udah turun, hujannya udah turun, wis ombaknya besar banget seperti itu. Sebelum puasa kalau nggak salah itu udah menelan korban juga gitu. Menelan korban juga itu dari Gresik itu kalau nggak salah itu. Meski cuaca buruk yang mengancam keselamatan jiwa, seringkali ada saja nelayan yang tetap nekat melaut dalam kondisi cuaca buruk karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melelang mobil Rubicon milik Mario Dandi Satrio dengan harga terendah Rp809 juta. Lelang dibuka untuk umum dan masyarakat yang berminat bisa langsung mendaftar melalui portal lelang.go.id dengan uang jaminan Rp242 juta. Jadi kita buka harganya itu sekitar di 800 sekian. Dan nanti kita evaluasi, kita tunggu hari Jumat apakah di harga segitu ada yang melakukan penawaran. Seluruh hasil dari lelang itu akan kita serahkan ke korban. Nantinya, hasil lelang keseluruhannya akan diserahkan kepada korban David Ozora untuk membayar restitusi atau uang pengganti. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan itu dilakukan dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Rabu siang. Penetapan Prabowo Gibran dituangkan dalam berita acara tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024. Penetapan ini dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Setelah penetapan tersebut, Prabowo Gibran menandatangani berita acara. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan suara 96.214.691 suara atau 58,6% suara sah nasional. Sementara rivalnya Anies Mohaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9% suara sah nasional. Dan Ganjar Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5% suara sah nasional. Kita adu argumen, adu gagasan, adu solusi. Tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo menyampaikan pidato perdananya. Prabowo berjanji di masa pemerintahannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mengentaskan kemiskinan. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2024. Usai menyampaikan pidatonya, Prabowo Subianto menyalami pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana usai diumumkan KPU sebagai presiden terpilih dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Di sela pidatonya, Prabowo menyinggung nama paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Mahfud. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Usai berpidato, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka langsung menyalami paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pakar gestur dan mikroekspresi Monika Kumalasari menyebut momen Prabowo Gibran menyalami Anies Muhaimin merupakan perwujudan dari ekspresi kebahagiaan, kegembiraan, dan tanpa beban. Sementara itu, ekspresi Anies dan Muhaimin saat disalami Prabowo Gibran menggambarkan dukungan emosional dan keikhlasan atas kekalahan dalam Pilpres 2024. Berikut pernyataan pakar gestur dan mikroekspresi Monika Kumalasari. Pak Prabowo adalah ekspresi yang berupa suatu ungkapan yang spontan atau tanpa beban. Dan di sini Pak Prabowo juga menyatakan mengenai rasanya pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Anies dan juga Caimin. Gitu. Dan kemudian beliau juga mengatakan mengenai saya tahu bahwa senyum Anda berat begitu. Nah, jadi ini yang sempat ditangkap oleh Pak Prabowo menyatakan bahwa saya bisa berempati terhadap rasamu seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ekspresinya adalah diliputi oleh suasana kebahagiaan dan ini tanpa beban, artinya tidak ada tekanan dari manapun. Namun pada saat Pak Prabowo kemudian mendekat dan kemudian berjabat tangan dan kemudian Pak Prabowo ini melakukan political handshake seperti itu, nah maka ikut mengguncangkan daerah bahu seperti itu ya. Nah, ini adalah merupakan suatu ekspresi atau luapan kegembiraan dan pernyataan atau dukungan emosional. Dan kemudian walaupun ini diawali oleh Pak Prabowo, walaupun berat, tetapi kemudian Pak Anies juga bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Prabowo karena beliau pun juga kemudian melakukan hal yang sama. Ini adalah merupakan suatu dukungan emosional kepada Pak Prabowo. Nah, kemudian bagaimana dengan... Sementara itu, pemirsa, Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Keduanya mengaku tidak diundang. Ganjar Pranowo kemarin tak nampak di gedung KPU. Ganjar justru terlihat bersepeda menyusuri jalanan di Sleman, Yogyakarta, ditemani istrinya Siti Atikoh. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU untuk menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Enggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada presiden terpilih, Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Wakil Ganjar Mahfud MD juga mengaku tidak diundang dalam penetapan presiden dan wakil presiden di KPU. Meski demikian, Mahfud mengucapkan selamat bertugas untuk Prabowo Gibran. Waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas.
Terkait keterangan Ganjar Mahfud yang mengaku tak dapat undangan ke KPU, pihak komisioner KPU mengaku sudah mengirimkan undangan dalam bentuk hard dan soft copy kepada tim Paslon 03 dan TPN. Kita mengirim lewat email, surat elektronik, ataupun melalui messenger. Dan itu sudah dilakukan sejak kemarin sore. Dan apabila memang ada keterlambatan, tentunya ini juga sebenarnya kami tidak inginkan, karena memang sejak kemarin sore kami sudah sampaikan, dan bahkan semalam pun kami sudah komunikasi dengan LO dari pasangan calon presiden, wakil presiden, beserta pemilu presiden, wakil presiden 2024. Dari Yogyakarta dan Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB. Dalam pertemuan tersebut, Ketum PKB sekaligus mantan rival Prabowo, Caimin, mengatakan bahwa PKB ingin bekerja sama dengan Gerindra berkontribusi dalam membangun bangsa. Usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB untuk bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beserta jajarannya. Menurut Prabowo, dirinya sengaja datang karena diundang oleh Caimin yang sebelumnya merupakan rival dari Prabowo Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Caimin selaku Ketua Umum PKB mengaku bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra dan Prabowo untuk berkontribusi dalam kemajuan pembangunan bangsa. PKB pun telah menyerahkan 8 poin agenda perubahan ke Prabowo. 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu. Untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rusun Muara Baru, Jakarta Utara. Selain menemui warga Rusun Muara Baru, Gibran juga membagikan susu secara gratis. Setelah mengikuti agenda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2024 yang dilaksanakan di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rusunawa Muara Baru, Jakarta Utara. Warga pun antusias menyambut kedatangan putra sulung Presiden Joko Widodo ini. Selain menemui warga Rusun Muara Baru, Gibran juga membagi-bagikan susu gratis untuk warga. Kita setelah selesai acara dari KPU langsung ke sini untuk meninjau keadaan rusun yang ada di sini. Kami memang mendengar sebelum ke sini banyak sekali keluhan-keluhan ya terkait pemukiman yang ada di sini ya. Kita pengen melihat kondisinya secara langsung, sekalian bagi susu untuk anak-anak juga. Usai menemui warga, Gibran melanjutkan perjalanannya untuk bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Henry Aprila, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam. Kedatangan Prabowo Gibran ke istana dilakukan secara tertutup. Gibran mendatangi Istana Presiden sekitar pukul 19.30 malam melalui pintu istana yang berada di Jalan Merdeka Utara. Namun kedatangan Prabowo Subianto hanya bisa dipantau oleh awak media dari jarak sekitar 400 meter dari pintu masuk. Kedatangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka
untuk menghadap Presiden Jokowi usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Pertemuan tersebut pun dilakukan secara tertutup. TKN Prabowo Gibran melalui sekretarisnya Nusron Wahid menanggapi gugatan PDIP terhadap KPU ke PT UN. Nusron menyatakan ia menghormati gugatan tersebut meski menurutnya keputusan MK bersifat mengikat dan final. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menanggapi gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia mengatakan bahwa putusan MK adalah puncak dari segala kontestasi. Nusron menegaskan sesuai Undang-Undang Dasar, putusan MK adalah puncak dan bersifat mengikat sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya. Menurutnya, hanya Bawaslu dan MK yang berhak mengadili putusan hasil pemilu. Jadi kalau masalah petun, apa yang mau dipetunkan? Tapi ya sekali lagi, kita hormati langkah-langkah TPDI karena itu adalah hak sebagai bagian dari komponen bangsa untuk menyampaikan itu. Tapi tidak berpengaruh terhadap masalah substansi legalitas. PDIP menggugat KPU ke PT UN atas dugaan melawan hukum saat menerima pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa kemarin. Dari Jakarta, Putu Bagus, Guntur Anyus melaporkan. Presiden Joko Widodo hanya tersenyum dan menjawab singkat saat ditanya soal apakah dirinya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Sementara putra sulung Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming mengaku tidak mempermasalahkan jika dirinya atau ayahnya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Sementara itu di saat yang sama Jokowi hanya tersenyum dan menjawab singkat saat ditanya apakah dirinya sudah bukan lagi kader PDIP. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Menanggapi isu bahwa ayahnya Jokowi dan dirinya bukan lagi merupakan kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka yang sekaligus calon presiden terpilih mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin? Enggak apa-apa, dipecat ya. Ya, makasih. Tim Liputan Anyus melaporkan. Foto Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka wakilnya mulai dijual pedagang frame foto di kawasan Pasar Jatinegara. Sebagian pedagang lain tidak berani menjual foto Prabowo Gibran karena belum mendapat foto resmi dari pemerintah. Inilah foto Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang dijual pedagang bingkai foto di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu pagi. Foto lengkap dengan jas dijual pedagang satu pasang dengan bingkainya. Foto dengan bingkai ukuran 25 x 35 cm dijual Rp100.000 sepasang. Sementara untuk 30 x 40 cm seharga Rp150 hingga Rp200.000 sepasang. Namun sebagian pedagang bingkai lain mengaku belum berani menjual foto Prabowo Gibran karena belum ada foto resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa? Belum berani saya. Ngomong belum berani, kenapa alasannya Pak? Kan belum resmi. Oh belum resmi ya? Emang ada yang ciri-ciri khusus biasanya di foto-fotonya itu? Kurang paham nih saya, iya memang benar itu. Yang ada rencana-rencananya itu ya? Yang asli ya. Jadi masih khawatir ya Bang ya kalau ya? Iyalah Pak, kita belum resmi, belum takut. Masih belum takut ya? Iya. Jadi kalau udah ada resminya baru? Nah iya. Sementara seorang pembeli yang sedang mencari bingkai foto mengaku sudah mencetak sendiri foto Prabowo Gibran seperti foto-foto yang beredar di media sosial. Kemarin sudah, iya. Yang print sendiri? Print sendiri aja. Oh gitu. Buat doang. Oh gitu. Terus? Jadi ya alhamdulillah, kalau nggak jadi ya kita masih lagi. Oh gitu. Itu aja udah. Iya. Terus abang di sini berarti beli bingkainya aja? Iya, bingkai doang. Foto Presiden dan Wakil Presiden biasanya resmi dikeluarkan oleh pemerintah dan digunakan setelah pelantikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Partai Perindo menyampaikan pernyataan resmi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024. Partai Perindo juga mengucapkan selamat kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio yang mewakili Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyampaikan pernyataan resmi setelah KPU menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2024. Ada 4 hal penting yang disampaikan, yaitu pertama, menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, kebanggaan berjuang bersama Ganjar Mahfud. Ketiga, Partai Perindo siap menatap masa depan dan terus berjuang untuk kesejahteraan. Serta keempat, mengucapkan selamat kepada pemenang pemilu 2024. Dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu amanah dalam memimpin Indonesia. Partai Perindo berkomitmen untuk selalu menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Salah satunya melalui Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melayat ke rumah duka Muriati Sudibyo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Jenazah mantan Wakil Ketua MPR tersebut dimakamkan dengan prosesi upacara militer di Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut keluarga Muriati Sudibyo di rumah duka Jalan Ki Mangunsarkoro Menteng. Tampak Putri Kusuwisnuwardani yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres mendampingi Jokowi. Putri Kusuwisnu mewakili keluarga menyampaikan terima kasih atas dukungan moral Presiden Joko Widodo terhadap almarhumah. 3 hari sebelumnya, Presiden sempat menjenguk serta memberikan bantuan dokter kepresidenan untuk memantau kesehatan almarhumah. Enggak ya, karena sepuh aja, jadi ya memang sudah semenjak COVID tidak banyak ketemu orang karena kalau dokternya tidak mengizinkan. Bukannya kami tidak ingin bunda kami tetap bergaul dengan teman-teman, tapi kena istilahnya kena flu sedikit aja repot sekali ya, harus dirawat dan sebagainya. Pemilik usaha produk kecantikan dan perawatan tubuh, Muriati Sudibyo, meninggal dunia dalam usia 96 tahun pada Rabu dini hari. Mantan Wakil Ketua MPR periode 2004-2009 tersebut pernah menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Upakarti dan Kalpataru. Jenazah Muriati Sudibyo dimakamkan di pemakaman keluarga di Taman Pembibitan Obat Mustika Ratu, Tapos, Bogor, Jawa Barat dengan prosesi upacara militer. Dari Jakarta, Raden Stone Sanjaya, iNews melaporkan.